Oke guys, masuk ke bab 3 di video kali ini. Aku bakalan bahas tentang computer fraud dan cyber security yang masih berkaitan erat dengan sistem transaksi digital. Di era sekarang, teknologi memang mempermudah banyak hal ya, terutama dalam transaksi keuangan. Tapi, di sisi lain, kemajuan ini juga membuka peluang terjadinya kejahatan digital atau yang biasa kita sebut dengan computer fraud. Nah, computer fraud sendiri adalah tindakan penipuan yang dilakukan dengan menggunakan komputer, baik sebagai alat maupun sebagai target. Tujuannya biasanya untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah dan merugikan pihak lain. Kalau misalkan kita lihat lebih dalam, penyebab terjadinya fraud ini sering dijelaskan dengan konsep fraud triangle, yaitu 3 faktor utama. Yang pertama itu tekanan. Misalnya kayak masalah ekonomi atau gaya hidup ya. Yang kedua itu kesempatan, yaitu adanya celah dalam sistem. Dan yang ketiga itu rasionalisasi. Apa? Yaitu pembenaran diri bahwa tindakan tersebut dianggap wajar. Nah, dalam praktiknya, computer fraud ini punya beberapa bentuk. Misalnya, ada input fraud seperti memanipulasi data saat dimasukkan. Terus ada processing fraud, yaitu penyalahgunaan sistem saat proses berlangsung. Terus juga ada data fraud, seperti mencuri atau mengubah data. Yang terakhir itu ada output fraud, yaitu menyalahgunakan hasil dari sistem. Selain itu, ada juga bentuk kejahatan lain seperti hacking, data theft, spoofing, sampai cyber espionage atau mata-mata digital. Nah, kalau dipikir-pikir, kenapa sih kejahatan ini tuh makin marak? Kenapa ya gitu kan? Salah satu alasannya adalah karena akses internet sekarang sangat luas. Ditambah lagi banyak pengguna yang masih kurang aware soal keamanan. Yaitu, selain itu juga sistem keamanan yang lemah dan kurangnya regulasi juga jadi faktor pendukung. Contoh nih, yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari itu seperti phishing lewat email, telepon, atau link palsu. Biasanya tuh pelaku berpura-pura jadi pihak resmi untuk mencuri data pribadi kita. Nah, karena banyaknya ancaman tersebut, muncul nih yang namanya cyber security atau keamanan cyber. Problem ada solusi kan? Nah, cyber security ini tuh adalah upaya untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan digital. Dalam cyber security ada 3 konsep utama yang harus diperhatikan. Apa aja nih? Yang pertama yaitu confidentiality atau menjaga kerahasiaan data. Terus juga ada integrity, yaitu memastikan data tetap akurat dan tidak dimanipulasi. Terus juga ada availability, yaitu memastikan sistem selalu bisa diakses saat dibutuhkan. Nah, ketiga hal ini tuh penting banget, terutama dalam sistem keuangan. Untuk menjaga keamanan, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, seperti menggunakan password yang kuat dan autentikasi ganda. Terus juga ada enkripsi data. Terus juga penggunaan firewall atau antivirus. Dan serta update sistem secara rutin. Selain itu, perusahaan juga harus punya kontrol internal yang baik dan melakukan audit secara berkala. Nah, menariknya nih, dalam dunia akuntansi, cyber security juga jadi hal yang sangat penting. Karena sekarang tuh hampir semua data keuangan sudah berbasis digital kan, maka resiko kebocoran dan manipulasi data juga semakin tinggi. Nah, makanya nih akuntan dan auditor itu dituntut untuk tidak hanya paham angka, tapi juga paham resiko teknologi. Kalau misalkan tidak dikelola dengan baik, serangan cyber bisa menyebabkan kerugian besar, baik dari segi finansial maupun reputasi perusahaan. Nah, kesimpulannya, jadi bisa kita simpulkan bahwa computer fraud adalah kejahatan digital yang memanfaatkan teknologi. Kejahatan ini semakin meningkat seiring perkembangan teknologi. Nah, muncul nih cyber security yang menjadi solusi penting untuk melindungi sistem dan data. Dan dalam dunia akuntansi, keamanan data itu udah jadi hal yang sangat krusial. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.